Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masliha, NIM 3419015, mahasiswi semester 4 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Pekalongan. Di dalam video ini saya membuat guna untuk memenuhi tugas akhir semester produksi penerbitan pers. Yang pertama ada jenis-jenis berita. Ada berita short news atau berita langsung, berita yang ditulis secara singkat, padat, dan lugas. Yang kedua ada berita opini, berita yang mengenai pendapat, pernyataan, atau gagasan seseorang. Yang ketiga ada berita interpretatif, jenis berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian. Yang keempat berita pendalam, pengembangan berita yang sudah ada. Yang kelima berita penjelasan, berita yang memiliki sifat menjelaskan dan menguraikan suatu peristiwa yang sudah ada. Yang kedua ada teknik dan syarat pendirian pers online. Syarat mendirikan lembaga penerbitan pers menurut UU nomor 40 tahun 1999. Yang pertama, perusahaan pers atau media online dalam mendirikannya harus berbentuk badan hukum. Yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, media harus tetap mengacu pada UU Pers, Kode Etika Jurnalistik, serta pedoman-pedoman yang telah ditetapkan Dewan Pers sebagai lembaga pengawasan jurnalistik. Yang kedua ada teknik. Tekniknya ada pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, surat domisili, NPWP, SIUP, TDP, dan izin-izin teknik lainnya dari Departemen Teknik yang terkait. Yang ketiga ada cara merancang rubrik konten yang baik. Yang pertama, signifikan atau unik. Sebuah media yang menerbitkan sebuah siaran pers online harus bisa membuat sebuah konten yang menarik perhatian pembacanya atau yang sering disebut dengan netizen. Yang kedua, relevan dengan pembaca. Artinya, sebuah konten pers online harus sesuai dengan sasaran pembacanya. Yang ketiga, memberi nilai tambahan. Sebuah media akan lebih baik lagi jika lebih menekankan penulisnya untuk lebih mengutamakan pembaca, seperti memberitahu hal-hal yang bermanfaat bagi pembacanya, yaitu berita yang menarik untuk diterbitkan. Yang keempat, gunakan pertanyaan langsung. Sebuah hal yang opsional dalam penulisan siaran pers online, tetapi hal tersebut mampu membuat berita terasa lebih berbobot. Yang kelima, memudahkan akses multimedia. Menyediakan materi multimedia bukanlah suatu kewajiban, namun hal ini bisa membantu untuk meningkatkan kecepatan publikasi sebuah siaran pers online. Yang keenam, sediakan gambar siap yang digunakan. Setarakan gambar untuk kesan yang menarik di sebuah siaran pers. Yang keempat ada konvergensi media. Konvergensi media adalah penggabungan atau menyatukan saluran komunikasi massa. Contohnya seperti media cetak, radio, televisi, internet bersama dengan teknologi portable dan interaktifnya melalui berbagai platform presentasi digital. Yang kelima, apa yang harus dipenuhi dalam mendidik sebuah lembaga pers? Yang pertama ada perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari badan hukum yakni PT, Perseroan Terbatas. Yang kedua, perusahaan pers wajib mempunyai modal dasar 50 juta untuk biaya media online, sedangkan media cetak modal lebih besar. Yang ketiga, modal yang disiapkan sekurang-kurangnya mampu mengoperasionalkan perusahaan dalam waktu 6 bulan. Yang keempat, perusahaan pers wajib memberikan upah karyawan sesuai UMK dengan total 3 kali gaji setahun. Yang kelima, perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum bagi karyawan. Yang keenam, perusahaan pers mendirikan pendidikan dan pelatihan agar wartawan mengikuti perkembangan zaman dengan cerdas. Yang ketujuh, badan hukum perusahaan pers tidak boleh dicampurkan dengan usaha lain.